Shalom, Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama diperjumpakan dalam renungan harian Sabtu 12 Maret 2022. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas perkenaanmu dan atas kemurahanmu. Engkau boleh mengaruniakan nafas kehidupan yang baru kepada kami. Dan Engkau boleh memperjumpakan kami semua dalam renungan hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami bersama-sama, untuk kami pakai sebagai pedoman dan sulu bagi langkah kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Amin. Tema renungan kita adalah bersyukur atas pertolongan Tuhan. Orang tua, saudara sekalian, berhasil meraih sesuatu yang diinginkan dapat menjadi kebanggaan tersendiri dalam hidup seseorang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika hari ini kita banyak menjumpai orang-orang yang berhasil tetapi kemudian lupa, bahkan cenderung sombong dan membangga-banggakan apa yang telah ia raih. Namun tidak demikian halnya dengan Abram. Ketika Abram berhasil mengalahkan Kedorlaomer dan ketika Melkisedek yang adalah seorang imam Allah yang maha tinggi datang kepadanya dan memberkati Abram, Abram tidak membangga-banggakan dirinya di hadapan Melkisedek dan raja-raja yang bersama-sama dengannya. Namun, ia justru menunjukkan sikap seorang yang beriman kepada Allah dan belajar untuk bersyukur bahwa apa yang telah ia raih bukan karena kekuatannya, tetapi kekuatan yang ia peroleh dari Allah. Dan karena itu, apa yang ia dapatkan dipersembahkan kepada Allah dengan memberi 1/10 kepada imam Allah yang maha tinggi.
Bahkan Abram tidak mau mengambil dari apa yang memang bukan menjadi haknya. Ketika ia mendapat tawaran dari Raja Sodom. Di sisi lain, Abram tidak melupakan orang-orang yang turut menolongnya. Baginya, mereka pantas untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dilakukan oleh Abram semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidupnya. Kita pun belajar bahwa hari ini, besok, atau ke depannya kita berhasil. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyukur dan tidak melupakan pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadapan tahta-Mu, bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah firman ini terus meyakinkan kami, menguatkan serta mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, bahwa pertolongan-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan sepatutnya lah kami anak-anak-Mu datang bersyukur untuk semuanya itu. Ya Tuhan, kami datang bermohon kepadamu untuk orang tua kami di dalam masa tua yang sudah lanjut usia. Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran kepada mereka. Biarlah di masa tua Tuhan mereka boleh tetap senantiasa bersuka cita dan mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap pekerjaan yang masih boleh dikerjakan oleh orang tua kami. Apapun itu Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati setiap semuanya itu Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan, dan di dalam masa muda kami. Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, apapun itu Engkau ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, menguatkan kami, memberikan kesabaran kepada kami untuk menjalani setiap pekerjaan kami. Dan di dalam pendidikan kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, tuntunan kepada kami, ketekunan, sehingga kami boleh tetap senantiasa tekun untuk belajar, sehingga apapun yang boleh menjadi cita-cita dan harapan kami Tuhan boleh kami capai demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan kami, Engkau senantiasa menolong kami, memberkati kami sehingga kami boleh bertumbuh semakin takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Di dalam masa muda kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, di mana di dalam masa muda kami pada saat ini Tuhan, kami menjalani kehidupan yang semakin hari semakin jahat Tuhan. Engkau menjaga, menolong kami, sehingga kami boleh melewati masa muda kami ini Tuhan, dengan mempercayakan segala sesuatunya kepadamu. Sahabat renungan yang kekasih dalam Yesus Kristus, juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang boleh Engkau beri, yang Engkau anugerahkan, setiap usaha Tuhan, Engkau memberikan pertolongan senantiasa kepada mereka, apapun yang boleh mereka kerjakan Tuhan, Engkau boleh menolong mereka, sehingga daripada semuanya itu Tuhan, mereka boleh pakai untuk melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk umat-Mu yang mungkin pada saat ini di dalam pergumulan hidup, berduka cita mungkin karena ditinggalkan orang-orang yang terkasih, juga mungkin atas pergumulan hidup lainnya,
mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau senantiasa melihat kehidupan kami, memberikan kekuatan senantiasa kepada kami, agar kami boleh tetap senantiasa mempercayakan kehidupan kami. Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Untuk kami semua Tuhan yang dalam sukacita, mengalami sukacita berkat, entah itu pertambahan usia, kami bersyukur atas pertambahan usia yang boleh Engkau tambahkan Tuhan. Biarlah di pertambahan usia ini umat-Mu boleh tetap senantiasa bertumbuh semakin mengenal Engkau dan semakin takut akan Engkau. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami mulai dari pusat hingga pelosok. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, memberikan kebijaksanaan dan hikmat sehingga mereka boleh memimpin kami dengan baik Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh tetap senantiasa hidup sejahtera. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang berada di lingkup gereja Toraja. Engkau berkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka, pelayanan mereka Tuhan, baik itu pendeta, anggota majelis. Engkau senantiasa memberkati pelayanan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa kepada mereka Tuhan. Untuk setiap pengurus-pengurus gereja dan juga OIG, Engkau berkati mereka di dalam mereka mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami pada saat ini, di mana kami menghadapi dunia yang pada saat ini terserang oleh penyakit wabah, virus varian baru Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menguatkan kami meskipun pada saat ini kami diperhadapkan dengan penyakit ini Tuhan, tetapi biarlah segala sesuatunya tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap datang memohon dan bersyukur kepadamu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita. Kita melanjutkan setiap aktivitas kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.